Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi ya dengan Bu Isna. Bagaimana anak-anak? Tetap semangat untuk pembelajaran hari ini? Nah, anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar dan mencari tahu tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Anak-anak, seperti yang sudah anak-anak ketahui bahwa setiap benda yang ada di sekitar kita sangatlah beragam. Berdasarkan keragaman tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan wujudnya. Berikut adalah beberapa contoh benda. Ada pensil, perkakas, kalender, buku, kacamata, pizza, minuman, donat, air mineral, dan juga gas. Berdasarkan beberapa contoh benda tersebut, setiap benda memiliki bentuk, permukaan, dan sifat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki permukaan kasar dan ada yang memiliki permukaan halus. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segitiga, ada juga yang berbentuk segi empat. Nah, anak-anak, berdasarkan bentuknya, benda ada yang berbentuk segi empat, persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajar genjang, dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, sekarang anak-anak, kita belajar tentang ciri-ciri atau sifat pada setiap wujud benda. Yang pertama yaitu benda padat. Biasanya kita menemui benda padat di sekitar kita, contohnya ada meja, ada buku, ada kursi, ada almari, dan lain sebagainya. Adapun ciri dan sifat-sifat benda padat, yang pertama yaitu memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, walaupun ditempatkan di tempat yang berbeda. Untuk yang kedua yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Yang ketiga dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Untuk yang kedua yaitu benda cair. Biasanya yang kita temui di sekitar kita yaitu ada kopi, ada susu, ada jus, air mineral, dan lain sebagainya. Adapun sifat dan ciri-ciri benda cair diantaranya memiliki ukuran yang tetap. Yang kedua, memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Yang ketiga, dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Dan yang ketiga yaitu benda gas. Biasanya kita menemui benda gas di sekitar kita yaitu ada udara. Udara yang kita hirup untuk bernafas. Kemudian ada gas yang biasa digunakan untuk ibu kita memasak. Ada lagi balon udara. Untuk ciri dan sifatnya, yang pertama, memiliki bentuk dan ukuran yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu ya bahwa setiap benda yang ada di sekitar kita memiliki ciri-ciri tertentu. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Kali ini kita akan belajar muatan PPKN tentang aturan di tempat wisata. Ayo, siapa yang pernah pergi ke tempat wisata? Pasti anak-anak semuanya pernah bermain ke tempat wisata kan? Misalnya ke kebun binatang, pantai, ke gunung, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, ini ada beberapa contoh aturan di tempat wisata. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Biasanya anak-anak menjumpai tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, berhati-hati saat bermain atau menggunakan pengaman. Yang ketiga, didampingi orang tua atau bapak ibu guru. Yang keempat, menjaga ketertiban di tempat umum. Nah, sekarang kita lihat manfaat apa sih ketika kita mematuhi aturan. Yang pertama, lingkungan wisata tetap terjaga. Yang kedua, pengunjung akan merasa nyaman. Yang ketiga, menjaga keselamatan diri sendiri. Nah, kemudian apa akibatnya jika tidak mematuhi aturan ya? Yang pertama, lingkungan menjadi kotor. Ketika anak-anak tidak membuang sampah pada tempatnya, maka dapat mengakibatkan lingkungan menjadi kotor. Yang kedua, tempat wisata akan rusak. Dan yang ketiga, jika anak-anak tidak berhati-hati, maka akan berbahaya atau mencelakai diri sendiri. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang aturan, manfaat, dan akibat ketika mematuhi aturan. Mari kita simpulkan bersama-sama. Mematuhi aturan harus dilakukan di mana saja. Misalnya di rumah, di tempat bermain, di sekolah, maupun di tempat wisata. Jika tidak mematuhi aturan yang berlaku, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.